Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirah Negradina Susena dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan model soal tumbuhan yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja bahan dan alat yang saya gunakan dalam media ini. Yang pertama itu ada styrofoam, lalu ada plastisin, ada post-it, lem, cutter, dan juga spidol. Untuk estimasi biayanya sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000. Dan untuk estimasi waktu pembuatannya itu memakan waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan berlangsung dan diatur dalam sel. Sel dapat berfungsi secara otonom apabila seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, makhluk hidup ini ada yang memiliki satu sel tunggal dan juga terdiri dari beberapa sel. Makhluk hidup yang memiliki satu sel tunggal atau disebut uniselular itu ada bakteri, protista, archaea, dan juga sejumlah fungi. Sedangkan yang satunya adalah makhluk hidup yang memiliki multiselular atau terdiri dari beberapa sel. Nah, sel sendiri pada awalnya digambarkan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia meneliti sebuah irisan gabus tipis di dalam batang tumbuhan menggunakan mikroskop rancangannya sendiri. Nah, ia menemukan lubang-lubang kecil yang tersusun secara tidak teratur dan berukuran mikroskopis. Oleh karenanya, sel diambil dari kata cellulae yang berarti kata Latin cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Sel tumbuhan sendiri itu membentuk jaringan dan juga organ dari tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis sel eukariot dan memiliki organel sel yang tidak dimiliki oleh sel eukariot lainnya seperti sel hewan dan juga sel jamur. Contohnya adalah vakuola, lalu ada juga kloroplas dan juga dinding sel yang tersusun atas selulosa. Nah, untuk ukuran dari sel tumbuhan sendiri ini, ia berdiameter sekitar 40 mikrometer. Ciri-ciri dari sel tumbuhan. Yang pertama adalah ia memiliki dinding sel, memiliki vakuola yang besar, ukuran nukleusnya lebih kecil daripada vakuola, lalu bentuknya tetap atau tidak berubah-ubah, dan menyimpan energi dalam bentuk butiran pati. Selain itu, sel tumbuhan juga memiliki plastida yang berisi kloroplas, kromoplas, dan juga leukoplas. Lalu masuk ke dalam fungsi dari sel tumbuhan sendiri. Nah, sel tumbuhan itu berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tumbuhan. Lalu ia berperan langsung dalam proses tumbuh kembangnya tumbuhan, membawa dan menjaga materi genetik dari tumbuhan, dan juga menjaga bentuk dari tubuh tumbuhan. Nah, lanjut kita ke fungsi dari masing-masing organel di sini ya. Yang pertama itu kita mulai dari dinding sel. Dinding sel itu memiliki karakteristik berlapis-lapis, tipis, dan diselimuti oleh membran plasma. Nah, dinding sel sendiri itu memiliki dua macam, yaitu dinding sel primer dan sekunder. Kalau dinding sel primer itu hanya dimiliki atau hanya terdapat pada sel yang masih muda dan masih tumbuh, sedangkan dinding sel sekunder itu hanya dimiliki oleh sel dewasa. Nah, lanjut untuk fungsinya sendiri itu dinding sel berfungsi untuk menjaga sel atau mencegah sel agar tidak melewati batas maksimum, agar tidak menggembung melewati batas maksimum. Terus membentuk sel dan juga melindungi isi sel. Lanjut ke membran sel. Membran sel itu bersifat selektif permeabel, yang berarti hanya dapat dilewati oleh zat dan molekul tertentu. Nah, membran sel sendiri ini memiliki fungsi sebagai batas antar sel, lalu mengatur aktivitas keluar masuk ke berbagai macam zat, dan ia juga melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel. Nah, lanjut kita ke nukleus. Nukleus ini memiliki fungsi sebagai tempat mengatur seluruh aktivitas sel. Lalu ia menyimpan protein dan juga menyimpan materi genetik. Nah, di dalam nukleus ini ada nukleolus. Nukleolus ini terdiri dari banyak kromosom, yaitu benang-benang halus dari DNA. Kita lanjut ke vakuola. Nah, vakuola ini ia memiliki membran yang disebut tonoplas. Kalau misalnya tumbuhannya itu semakin tua, maka vakuolanya itu semakin besar juga
dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Lalu kita lanjut ke badan Golgi. Nah, badan Golgi ini dia memiliki fungsi sebagai pembentuk lisosom, terus dia memproduksi selulosa untuk membentuk dinding sel. Lalu ia juga sebagai tempat sekresi. Nah, badan Golgi ini disebut juga diktiosom pada sel tumbuhan. Lalu di dekat badan Golgi ada vesikula. Nah, vesikula ini adalah kantung bermembran yang berisi cairan. Nah, vesikula sendiri ini terbagi jadi dua. Ada vesikula transport, ada vesikula sekretory. Vesikula transport ini berfungsi untuk membawa protein dari RE kasar ke badan Golgi. Sedangkan vesikula sekretory ini, protein yang tadi dari badan Golgi itu kan dimodifikasi, lalu dikemas menjadi vesikula sekretory. Nah, vesikula sekretory ini membawa protein yang telah termodifikasi tadi itu ke membran sel untuk dibuang dan dikeluarkan dari sel. Lalu kita lanjut, di sini ada peroksisom. Nah, peroksisom ini mengandung enzim oksidase dan juga enzim katalase. Jadi pada biji yang berkecambah, dia itu dapat mengubah asam lemak dan lipid menjadi gula. Selain itu, peroksisom juga berfungsi untuk mendukung proses fotorespirasi. Terus kita lanjut, di sini ada kloroplas. Kloroplas ini fungsinya untuk sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Lanjut, di sini ada RE kasar sama RE halus ya. RE kasar itu disebut RE kasar karena dia ditempeli oleh ribosom. Sedangkan RE halus itu sama sekali tidak ditempeli oleh ribosom, makanya permukaannya jauh lebih halus. Nah, di RE kasar ini fungsinya karena ditempeli oleh ribosom, maka otomatis dia berhubungan dengan proses sintesis protein. Sedangkan untuk RE halus itu dia fungsinya berhubungan dengan sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan juga detoksifikasi racun. Lalu kita lanjut, di sini ada mitokondria. Dia berbentuk lonjong dan memiliki membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalam itu disebut krista. Kenapa disebut krista? Krista itu memiliki lekukan yang berfungsi untuk memperluas permukaan pada saat proses respirasi terjadi. Nah, jadi mitokondria sendiri itu memiliki fungsi sebagai penghasil energi karena ia berperan langsung dalam proses respirasi yang berkaitan dengan yang bersifat aerob. Lalu kita lanjut ke sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini adalah kerangka sel yang memiliki sifat lentur dan kuat, berfungsi untuk menyokong bentuk sel dan juga mempertahankan bentuk sel. Ia juga berfungsi sebagai tempat bertambatnya beberapa organel sel. Terus di atasnya ada ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi tergantung, kalau misalnya selnya semakin aktif, maka ribosomnya jumlahnya semakin banyak. Fungsinya sendiri itu untuk sintesis protein. Terus yang terakhir adalah lisosom. Oke, kita udah di organel terakhir. Nah, lisosom ini hanya memiliki selapis membran. Nah, di dalamnya itu ada ada jalur keluar masuknya protein atau disebut protein transport. Nah, di dalamnya lagi itu ada lapisan lipid atau disebut fosfolipid bilayer. Lapisan fosfolipid atau disebut lipid bilayer. Nah, lisosom ini berfungsi untuk mendukung pencernaan intrasel karena ia mengandung enzim hidrolitik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.